Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan serta keselamatan hingga saat ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nabila Stefani dengan NIM 12370323408. Program studi S1 Akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Febri Delmiati. Adapun judul ceramah saya hari ini yaitu pentingnya sinergi bank syariah, zakat, dan wakaf. Agama Islam adalah agama yang lengkap di mana tidak hanya mengajarkan ibadah saja, tetapi juga muamalah. Islam telah sempurna menjelaskan etika bisnis seperti kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Selain etika Islam di atas, instrumen-instrumen keuangan syariah juga sangatlah beragam. Ada instrumen-instrumen keuangan yang diperuntukkan untuk bisnis, misalnya jual beli, dalam bahasa Arabnya disebut dengan ba'i. Contohnya ba'i murabahah, sewa menyewa yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ijarah, dan kerjasama yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan syirkah. Selain itu, Islam juga menjelaskan tentang instrumen-instrumen keuangan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada di hadapan kita sekarang ini, dan kita membutuhkan instrumen zakat dan wakaf. Seperti kita tahu saat ini, ngelihat zakat dan wakaf di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat dan berwakaf, baik melalui wakaf tunai maupun wakaf bentuk lain, terus meningkat. Ini patut disyukuri mengingat kedua instrumen tersebut fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang pada faktanya belum semua elemen masyarakat menikmatinya. Jemaah yang terhormat, zakat adalah ajaran Islam yang paling penting terkait dengan distribusi kekayaan yang merata. Dengan zakat, maka kekayaan akan mengalir dari orang kaya ke orang miskin. Dengan demikian, tidak ada terciptanya suatu keadaan di mana orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan terus miskin. Itulah peranan penting zakat. Sementara itu, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Kenaikan harga bahan makanan pokok dan juga nilai tukar tentu berdampak pada masyarakat luas, lebih jauh lagi masyarakat miskin. Kestabilan harga ini yang terus kita jadikan perhatian kita semua, karena yang paling terasa dampaknya atas ketidakstabilan harga adalah masyarakat ekonomi lemah yang banyak diantaranya tidak punya akses terhadap keuangan sehingga mereka tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, elemen masyarakat ini harus kita dorong agar mendapat pendanaan dari lembaga keuangan. Inti dari khutbah ini adalah membangun model sinergi antara ketiga sektor untuk dapat mendorong ekonomi lemah agar bisa mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan tidak berpangku tangan terhadap uluran tangan pihak lain. Zakat adalah wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, yaitu nishab 85 gram emas dengan setara dengan 50 juta setahun, dan jumlah tersebut sudah melalui 1 tahun. Peruntukan zakat pun sudah secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Kita bisa melihat surah Taubah ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan atau budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Quran Surah At-Taubah ayat 60. Selain perbankan syariah dengan berbagai instrumen yang bersifat bisnis dan zakat yang berorientasi sosial, Islam juga mengajarkan pada kita instrumen keuangan syariah yang mengkombinasikan orientasi bisnis dan sosial, yaitu wakaf. Beda wakaf dengan zakat adalah apabila zakat wajib bagi yang sudah memenuhi syarat di atas, yaitu minimal aset dan jangka waktu. Tetapi wakaf, terutama wakaf tunai, tidaklah terdapat syarat-syarat seperti halnya zakat. Wakaf relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Seseorang boleh mewakafkan tunai berapapun juga. Inti dari wakaf adalah bahwa pokok dari aset wakafnya tidak boleh berkurang. Aset yang telah diserahkan oleh wakaf atau pemberi wakaf kepada nazir atau pengelola wakaf haruslah benar-benar dipelihara oleh nazir. Nazir bertanggung jawab untuk membesarkan aset tersebut. Nazir harus bertanggung jawab ketika aset tersebut berkurang. Orientasi bisnis dan sosial yang ada dalam wakaf adalah sebagai berikut. Wakaf, terutama wakaf tunai yang diterima oleh nazir, haruslah diinvestasikan untuk mencari profit-profit sebesar-besarnya, untuk kemudian diberikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf. Tujuan mencari alternatif bisnis yang menghasilkan laba adalah agar banyak mauquf alaih yang dibantu. Jamaah yang terhormat, fakta yang ada di lapangan adalah baik perbankan syariah, zakat, dan wakaf dalam operasinya berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai institusi sendiri di mana kerjasama antar instrumen keuangan syariah belum terlihat dengan baik. Sinergi dapat dianalogikan dengan 1 tambah 1 sama dengan lebih dari 2. Ini juga berlaku pada dunia keuangan syariah. Kerjasama di antara perbankan syariah, zakat, dan wakaf tentunya akan menghasilkan efek pengganda yang sangat luar biasa. Sebagai contoh, apabila terdapat pebisnis yang ingin mengajukan pembiayaan syariah di bank syariah untuk pertama kalinya, hal ini akan menyulitkan bank syariah itu sendiri karena memang bank syariah tidak punya data tentang karakter pembisnis tersebut, sehingga risikonya besar apabila pembiayaan tersebut diberikan. Tetapi lain halnya apabila pebisnis baru tersebut adalah hasil pemberdayaan dari lembaga zakat ataupun lembaga wakaf. Dua lembaga ini fungsi utamanya adalah pemberdayaan suatu elemen masyarakat yang tidak punya pengalaman bisnis, maka tugas dari dua lembaga inilah yang harus memberikan asistensi dan juga permodalannya. Apabila sudah berhasil, maka statusnya bisa naik dari status usaha mikro ke status usaha kecil. Apabila statusnya sudah usaha menengah, maka hal tersebut tidak mungkin dibiayai oleh lembaga zakat dan wakaf, sehingga pebisnis tersebut harus dibiayai oleh bank syariah. Dalam hal ini, bank syariah akan sangat diuntungkan apabila bank syariah sudah sebelumnya bekerja sama dengan dua lembaga tersebut. Dua lembaga tersebut akan menjadi referensi yang sangat valid atas keberadaan pembisnis tersebut. Hal ini sebagai alternatif sistem informasi debitur atau SID yang ada di industri perbankan. Sebagai kesimpulan, marilah kita lihat lagi ayat surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Di ayat tersebut telah dianalogikan bahwa kerjasama adalah seperti bangunan yang kokoh. Tentunya bangunan yang kokoh tersebut terdapat fondasi, tiang, dan atap yang mempunyai peran berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu untuk melindungi orang di dalamnya. Ayat tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian. Industri perbankan sudah seyogyanya bekerja sama dengan zakat dan wakaf untuk mengurangi resiko gagal bayar. Zakat dan wakaf juga akan diuntungkan karena mereka berhasil melakukan pemberdayaan dari usaha mikro untuk dinaikkan sampai usaha menengah yang dikelola oleh bank syariah.
Sebagai penutup, marilah kita dukung institusi-institusi keuangan syariah tersebut. Marilah kita menabung dan meminjamkan dana dari bank syariah. Marilah kita membayar zakat dan wakaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafus sahih. Itulah ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.